Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Yuni Rozila, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252116530. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SMA Negeri 18 Batam, tepatnya di kelas 12-7, dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, dengan materi sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Alhamdulillah siap ya. Oke, baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Silakan. Soleh, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu absen dulu. Siapa yang nggak datang hari ini? Terangannya apa? Siapa lagi? Satu aja. Abi. Abi apa? Alfa. Siapa lagi? Yovan. Alfa. Dah? Semuanya masuk? Oke, selanjutnya sebelum memulai materi kita hari ini, alangkah baiknya kita tadarus terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Aditya. Silakan ke depan. Yang lain silakan ikuti ya. Ya, silakan Adit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khayri wal jurri wa naqsin minal amwali wal anfusi wattamarat wa basyiril sabirin. Mulai ikuti. Alladzina idza Asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Oke, silakan duduk. Makasih Adit. Oke, selanjutnya
Sebelum kita masuk materi, masih ada yang ingat apa materi kita minggu lalu? Silakan tunjuk tangan. Diri ya. Sabar dalam menaatan, sabar dalam mengucapkan nasihat, sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, Itu ada contoh sabar dalam menaatan. Seorang suami yang harus sabar dalam mengajak istrinya untuk menjaga sabar. Memang seperti itu tugas seorang suami. Dia harus dapat menjaga sabar dan memimpin bangsa rumah tangga dan mengajak anggota keluarganya untuk melakukan kebaikan. oke, tepuk tangan dulu. Oke, baiklah kita lanjut untuk materi kita hari ini, yaitu tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis hikmah dan manfaat sabar dalam menghadapi musibah dan ujian dengan kritis. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hikmah dan manfaat sabar dalam menghadapi musibah dan ujian dengan kritis. Berarti ada dua tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya Ibu ada video ya, video yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang sabar ya. Silakan ditonton videonya ya dari awal sampai akhir. Nanti silakan tunjuk tangan siapa yang bisa memberikan makna atau pelajaran yang bisa diambil dari video tersebut.
Oke, selanjutnya dari video tersebut ada yang bisa menyampaikan makna atau pelajaran yang bisa kita ambil. Silakan tunjuk tangan. Iri. Makna dari videonya itu saat kehilangan HP tokoh utama dia tidak berlarut dalam kesedihan, dia melainkan bersabar, sholat, berdoa. Hal ini mengajarkan kalau kita sedang lagi ada dapat cobaan, kita mendekat diri kepada Allah, karena sejatinya kesabaran akan mendatangkan hikmah dan pertolongan yang tak terduga. Tangan dulu. Oke, jadi makna dari video tersebut ya, walaupun kita mendapatkan berbagai macam musibah ya, termasuk kehilangan, kematian, apa lagi? Musibah apa lagi? Bencana alam ya. Kita harus bersabar menghadapinya ya, dan kita harus bertawakal kepada Allah ya. Karena dengan kita berserah diri kepada Allah, kita pasti akan mendapatkan yang tidak kita duga. Ya, itulah hadiah dari sebuah kesabaran. Oke, baiklah anak-anak ibu. Di sini ibu sudah bagi kelompok ya, 4 kelompok. Ibu ada LKPD, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Silakan dikerjakan per kelompok, dibaca dulu ya. Baca dulu. Tulis. Dibaca dulu. Tulis jawabannya di belakang. Udah selesai? Udah ya. Berarti yang maju ke depan mempresentasikan kelompok 1 ya. Silakan maju ke depan. Kelompok 1. Baca. Nah, moderatornya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mendiskusikan atau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan dulu, saya Kasiata Yunisi Mamora sebagai moderator dan rekan-rekan kerja saya. Saya Saida Damayanti, saya Mutiara, Saya Nisa, saya Jehat. Saya Bintang. Ayo. Di sini kami akan memberitahukan hasil jawaban dari diskusi kami. Nah, untuk soal yang pertama mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Faida. Bu. yang pertama, ujian atau musibah yang dihadapi. Ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW yaitu ia mendapatkan hinaan dan lemparan batu saat berdakwah dan dicaci maki. Lanjuti dari kelompok kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Dari sana. Saya Syanara dari kelompok 2 ini bertanya, apa yang dapat Anda petik dari keteladanan Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi ujian dan cobaan?
Terima kasih untuk Syahara atas pertanyaannya. Oke, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama tadi itu dari Syahara ya? Yes. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Syahara. Kitab itu sebenarnya banyak, karena teman-teman juga udah baca Nabi Muhammad itu selalu sabar dalam menghadapi cobaan. Nah, dia tuh selalu sabar menghadapi ejekan dan gangguan. Contohnya ketika dia sholat, dia dilempari kotoran, dia tidak marah, teman-teman. Dia justru sabar dan tetap melanjutkan sholatnya. Nah, itu bentuk yang harus kita pelajari dari Nabi Muhammad nih. Dia dicaci, dia dihina, dia dimaki, dia tidak zalim, dia tidak marah. Justru dia berdoa dalam hati kepada Allah untuk meringankanlah perkataan-perkataan dari yang mengejek dia. Selanjutnya dia mendoakan orang yang menyakiti. Maksudnya tuh ketika dia dicaci, dimaki seperti yang saya jelasin tadi, itu dia malah berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Dia tuh berdoa agar umat-umat lain tadi itu tidak melanjutkan cacian makiannya atau melempar batu kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, kesabaran dalam kesederhanaan hidup. Nabi sering lapar, tidurnya ditikar, tapi dia tetap bersyukur, teman-teman. Dia tetap bersyukur, dia mengajarkan untuk kita tetap bersabar. Kesabaran itu bukan hanya dalam menghadapi musuh, tapi kesabaran dalam menghadapi segala situasi yang ada. Nah, yang terakhir itu ada menahan amarah dan membalas keburukan dengan kebaikan. Maksudnya menahan amarah dengan membalas keburukan dengan kebaikan itu, kita nggak perlu tuh membalas keburukan dengan keburukan, tapi kita bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, Nabi Muhammad juga mengajarkan kita untuk selalu memberikan kasih sayang, bukan dengan menebarkan kebencian. Jadi Nabi Muhammad juga menunjukkan bahwa kelemahan itu bukan kesabaran itu bukan kelemahan, tapi kekuatan yang ada di dalam iman yang nggak semua orang itu bisa melakukannya. Mungkin itu jawabannya dari saya. Gimana Syahara? Oke, terima kasih. Selanjutnya singkat dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih teman-teman. Terima kasih, aplaus dulu untuk kita semua. Oke, untuk kelompok 2 kita lanjut minggu depan ya. Dari pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir, ada yang bisa menyimpulkan? Tunjuk tangan. Silakan Dea. Yaitu musibah dan ujian sejatinya adalah sarana untuk mengukur keimanan, membersihkan dosa, serta meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah. Dengan sabar, seorang hamba akan memperoleh ketenangan, kekuatan, dan jalan keluar dari kesulitan, serta ganjaran pahala yang besar di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sabar dalam menghadapi musibah dan ujian menjadi kunci untuk meraih ridho Allah dan kebahagiaan sejati. Tepuk tangan untuk dia. Untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan oleh penampilan kelompok 2. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.